lagi sama kita nih di podcast ini. Masih dengan orang yang sama, aku Deswita dan ini temanku yang namanya Miska. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang gebetan ghosting lagi. Dan gimana sih cara move on-nya tuh? Hayo, siapa di sini yang pernah atau lagi di ghosting nih sama gebetan? Yuk tonton podcast ini sampai habis, kita akan kasih tips-tips gimana sih cara move on-nya. Nah, apa itu ghosting? Ghosting adalah perilaku seseorang yang memutuskan hubungan secara tiba-tiba tanpa penjelasan. Ciri-ciri ghosting umumnya sulit atau bahkan tidak bisa untuk dihubungi. Mereka punya alasan tertentu, namun korban ghosting merasa bahwa hal tersebut sangat menyebalkan. Perilaku ghosting dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku ghosting agar selesai dengan perasaan tidak nyamannya. Hal ini terjadi karena pelaku ghosting tidak memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada korban. Pelaku ghosting tidak berani memberikan penjelasan karena takut segalanya menjadi rumit dan penuh drama. Bahkan mereka merasa tidak perlu memberikan penjelasan karena belum adanya hubungan terikat dan masih dalam masa pendekatan atau PDKT. Jadi, mereka pergi tiba-tiba dan memutuskan hubungan tanpa memikirkan perasaan korban. Berikut ini beberapa penyebab seseorang melakukan ghosting. Nah, terlepas dari banyak alasan yang menjadi penyebab melakukan ghosting, korban jadi merasa sakit hati. Berbagai emosi muncul dan bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental seseorang. Dampak ghosting bisa mendalam bagi korban, yaitu marah, menyalahkan diri sendiri, dan overthinking, merasa tidak dihargai, perasaan depresi. Kalau kita di ghosting, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalian harus melakukan yang pertama, sadar bahwa seseorang telah pergi meninggalkan tanpa alasan. Biarkan mereka pergi dan bahagia, masih bisa diciptakan oleh diri sendiri. Jadi, belajarlah menerima kenyataan dan lanjutkan hidup. Kedua, kalau ingin meminta penjelasan, lakukanlah dan cukup tahu. Akan ada berbagai emosi yang muncul setelah di ghosting maupun setelah menerima penjelasan. Jadi, luapkan emosi dengan lisan maupun tulisan. Hal ini dilakukan agar beban bisa berkurang dan bisa menjalani aktivitas harian dengan lebih nyaman. Dan selanjutnya yaitu berhenti mengejar pelaku ghosting. Tahan keinginan untuk terus berkomunikasi dengan pelaku ghosting. Jika mereka tidak ingin berkomunikasi, lebih baik biarkan saja dan lanjutkan kehidupan. Nah, dan jangan lupa move on ya guys. Yang terpenting kalian harus buat mereka menyesal karena mengghostingmu. Yang terpenting kalian harus perawatan, nongkrong sama teman-teman, dan olahraga, dan jangan stalking lagi ya guys. Nah, terus kalau kita membahas tentang ghosting nih, kakaknya pernah gak sih di ghosting gitu sama gebetan? Iya pernah. Gimana sih kak ciri-cirinya itu kak di ghosting? Ya kayak gimana ya, kayak slow respon gitu, kayak sering menghilang, kayak gak ngasih kabar gitu. Terus responnya kakak terhadap gebetannya kakak itu gimana? Ya responnya ya marah lah, kayak overthinking lah ya. Masa nggak overthinking kan, karena kita kan punya hubungan, terus kan kayak gak dikabari, slow respon gitu kan, marah gitu loh. Terus kakaknya pas sana udah nggak ada kabar gitu, kakaknya masih ngechat terus nggak? Iyalah kan, ya pasti tetep ya kayak ngechat gitu, tapi akhirnya ya udah sadar sih kalau diberi harapan palsu. Gimana sih kak tanggapannya untuk orang yang ghosting gitu? Ya gimana ya, sulit sih untuk dijelasin gitu. Soalnya orang-orang kayak gitu tuh pemikirannya gimana kan nggak tahu kan, kita kan nggak bisa ngontrol perasaannya orang. Terus gimana ya, susah sering gitu ya. Iya, maksudnya kayak sering harus hati-hati aja sih buat yang lagi PDKT. Nah, itu tips-tips dari kita ya. Kalian jangan sampai ngelakuin hal-hal yang di luar nalar setelah di ghosting. Sampai sini pembahasan kita. Makasih ya guys yang udah dengerin sampai selesai. Bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya.